besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari bernyanyi memuji, bukankah sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kita sorak-sorai bagi Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Kami datang padamu sore hari ini Tuhan. Kami membawa hati kami, hidup kami sebagai persembahan bagi-Mu. Terima kasih, Yesus. Ku
Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Segenap hati ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Dengan karyamu indah, karyamu indah bagiku.
Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan kami Tuhan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Lebih lagi katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu.
menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, yes. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadap, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Seberapapun kejadian yang ada dalam hidup kami, kami tahu Engkau sudah mengajari kami sesuatu. Terima kasih buat malam hari ini, buat pujian penyembahan hanya kami naikkan dalam nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi lidah mulut hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itu adalah isi hati-Mu. Dan anak-anak-Mu, adik-adik kami semua dapat menerima dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menjadi pelaku firman dan mendengarkan firman. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk adik-adikku sekalian. Nah, puji Tuhan. Saya sangat terharu bahwa kita semua di tempat ini rindu untuk mendengar firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada satu hal yang Tuhan berbicara banyak melalui kejadian sore tadi. Begitu mati lampu, lalu kemudian saya menawarkan kepada kalian semua kita mulai ibadahnya di bawah atau di atas ini. Lalu kemudian kalian bilang, saya cuma bilang begini, berdasarkan data yang saya dapatkan 2 jam lagi akan nyala. Tapi ada yang percaya atau ada yang meragukan 2 jam lagi, atau ada yang tahu 100% yakin 2 jam lagi nyala? Ada? Gak ada yang yakin ya? Gak ada yang yakin 100% maksud saya. Tapi kalau itu bisa kalian bertahan di sini, itu karena iman. Karena engkau sabar. Beri tepuk tangan buat diri kalian sendiri. Yes. Serius. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, kalau kalian mau lihat iman itu seperti apa, itu tadi kejadiannya. Pemimpinmu cuma bilang 2 jam lagi. Engkau gak ada dasar untuk berharap, tapi engkau mau menunggu. Karena engkau yakin dan percaya, 2 jam lagi kita bisa ibadah dan itu terjadi. Amin. Nah, malam hari ini saya nggak kebetulan juga, tadi saya sharing sama Sri sama Rini, itu mirip-mirip dengan apa yang akan saya sampaikan malam hari ini. Ya, kita buka Ayub 1, 6 sampai dengan ke-7. Nah, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Saya pengen kalian semua tetap perhatikan ke depan dan tetap dalam sikap menyembah. Ayub 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Ada hal yang menarik. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Adik-adikku sekalian bayangkan, iblis saja ngadep Tuhan. Kalau anak-anaknya nggak ngadep Tuhan, berarti kalian lebih buruk dari... Oh enggak, jangan. Enggak ya. Loh iya benar ya. Itu Tuhan bilang. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Perhatikan. Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Kira-kira iblis itu menjelajah bumi sama mengelilingi bumi keperluannya apa? Traveling kah? Atau cari spot bagus untuk selfie? Hah? Kira-kira apa yang dia cari? Halo? Apa yang dia cari? Nah, begini, sebelum saya sampai ke titik itu, dari apa yang kita baca, kita tahu sampai detik ini juga, iblis masih berkeliling untuk terus bekerja, untuk mencari orang yang dapat ditarik ke arah dia. Nah, tahu nggak kenapa iblis itu berusaha seperti itu? Kenapa? Saya kasih tau begini. Iblis keliling dan menjelajah bumi untuk mencari anak-anak Tuhan yang dia dapat tarik, yang dapat jatuhkan sehingga itu menjadi milik kepunyaannya. Nah, maksud saya begini.
Iblis itu gini, iblis itu nggak senang dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dia nggak senang, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain lawan Tuhan. Makanya iblis dia nggak ganggu Tuhan, dia ganggu anak-anaknya. Kalau kita nonton film kungfu, film India, kalau jagoannya ini sudah jago banget, kira-kira nanti yang diincar siapa? Orang terdekatnya, betul? Ya? Atau ada tetangganya yang dicinta? Enggak ada, ya kan? Pasti yang diincar disandra siapa? Anaknya. Kalau enggak anaknya, pacarnya, istrinya, kekasihnya, betul? Nah, kalau kau lihat di situ, berarti kalau engkau sampai sekarang masih diganggu sama iblis dengan segala macam pencobaan, berarti engkau anak Allah. Yang setuju katakan amin. Bilang sampai kiri kanannya, engkau anak Allah. Yes. Loh betul. Makanya dia gak bisa nyakitin Tuhan. Dia coba nyari celah melalui anak-anaknya. 1 Petrus 5 ayat ke-8 kita buka sama-sama. Nah inilah yang dilakukan iblis waktu dia mengelilingi dan menjelajah ke seluruh dunia. Bukan selfie, bukan juga traveling. Bukan misalkan dia ke kutub utara terus mau main ski. Atau mungkin ke Raja Ampat mau lihat laut di sana. Enggak. Dia mencari. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kerjanya iblis itu bukan selfie, adik-adikku sekalian. Oke, sampai di Monas selfie. Tuhan, aku sudah sampai di Monas. Ya enggak gitu. Ya. Iblis itu enggak, dia nyari anak-anak Allah yang dia dapat jatuhkan. Dan itu orang itu adalah engkau dan saya, anak-anak Allah. Dia selalu mencari, makanya selalu digambarkan seperti singa. Nah, sebelum saya jelaskan sedikit begini. Saya jelaskan sedikit tentang modusnya atau pola kerjanya. Dan mengapa Petrus menggambarkan iblis itu seperti singa. Ya. Saya mau kasih tau begini. Singa itu hewan paling besar kah di hutan? Singa itu hewan paling besar atau paling gak seberapa besar? Masih ada gajah. Yang paling buas? Enggak juga. Apalagi? Masih ada anaconda ya kan? Anaconda lagi. Ya kan? Apalagi? Masih ada cheetah. Paling cepat enggak juga, masih ada cheetah. Lalu kenapa disebut dengan raja hutan? Karena ternyata singa itu bisa mengintimidasi lewat apa? Aumannya. Nah kalau kita bicara tentang intimidasi, itu berbicara di area pemikiranmu. Itu berbicara tentang cara pandangmu. Jadi modusnya iblis dia hanya mengaum, mengintimidasi dengan cara mengaum, memainkan cara pandangmu, perspektifmu. Dengan apa? Tipu, muslihat. Atau yang kita sebut dengan judulnya sore hari ini, deception. Sama-sama katakan deception. Itulah yang iblis lakukan terhadap engkau. Dia mulai mempermainkan cara pandangmu. Intimidasi selalu bermain di area psikologis, di area pikiran. Iblis akan selalu mengganggu cara pandangmu, mengganggu perspektifmu tentang sesuatu. Makanya waktu iblis menyamar jadi ular, ya. Jadi siapa namanya ular itu? Nantinya di kitab Wahyu namanya Satan atau ular tua. Jadi nama setan yang disebutkan itu hanya Satan aja di Alkitab. Lucifer itu bukan nama Tuhan, nama setan. Itu tebakan di abad keberapa, nanti saya akan jelaskan kalau suatu saat kita PA. Tapi satu-satunya nama iblis yang disebutkan itu Satan. Waktu Satan pertama kali ketemu sama Hawa, yang dia sebutkan firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan tapi dibalik sama dia. Tuhan kan ngomong semua pohon boleh kamu makan buahnya, cuman yang ini jangan. Dia balik, semua pohon kamu gak boleh makan. Adik-adikku sekalian lihat caranya iblis. Deception, menipu, mengintimidasi. Nah salah satu yang paling sering iblis ciptakan yang mengganggu pikiran kita yang pertama adalah, sama-sama ngomong, kekhawatiran. Kekhawatiran. Yes. Seringkali kekhawatiran adalah pintu yang iblis, yang kita seringkali buka sedikit.
untuk iblis dapat masuk dan menggoyahkan engkau. Saya mau kasih tahu begini ya. Saat engkau khawatir, maka di saat yang sama sebenarnya engkau sedang meragukan Tuhan. Di saat engkau khawatir, maka saat itu iblis mencoba dia ganti Tuhan yang maha kuasa tadi dengan Tuhan yang tidak maha kuasa. Dia gantikan sosok Tuhan tadi dari yang bisa melakukan segalanya diganti dengan ketakutan. Jadi saat engkau khawatir sebenarnya engkau lagi takut. Tahukah engkau saat engkau khawatir maka engkau seolah bertindak seakan gak kenal Tuhan. Seakan pengenalanmu dijauhkan dari Tuhan. Engkau diburamkan tentang pribadi Tuhan itu. Maka benarlah firman Tuhan yang ngomong begini. Markus 4 ayat 18 sampai 19. Markus 4 ayat 18 sampai 19 berbunyi begini. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu perhatikan, kekhawatiran dunia ini dan perhatikan, dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini parah. Ini hati-hati. Ternyata kekhawatiran. Makanya Yesus khotbahnya di bukit. Dia ngomong jangan khawatir. Jangan khawatir. Kekhawatiran kalau anak muda itu apa sih sebenarnya? Yang pertama biasanya kalau anak muda yang kuliah terutama. Habis kuliah gak dapat pekerjaan, betul? Betul ya? Jujur aja gak apa-apa. Saya takut, iya memang saya sudah tinggi-tinggi disekolahkan sama orang tua, lalu saya gak dapat pekerjaan. Lalu apa lagi? Bukan jomblo, jodoh. Jodoh. Jodoh saya siapa? Saya ini tulang rusuk siapa? Nah perhatikan, ya, lelaki boleh mengatakan, ya kan, aku bukan pilihan. Tetapi kalau dipilih saya juga bisa nolak, kan gitu. Jadi yang cowok-cowok, ya, kembali lagi, jangan lari ke sana, bahaya. Ya, apalagi yang pasti, yang saya tahu itu kembali kita ke khotbah seri kita yang bulan lalu mengenai masa depan. Kita semua di sini khawatir masa depan kita. Dengan siapa kita menikah, dengan apa pekerjaan kita, lalu bagaimana anak kita, lalu bagaimana kehidupan kita, lalu bagaimana keuangan kita. Betul? Apalagi yang kita khawatirkan? Itu aja kan, muter-muter sekitar situ saja. Padahal Tuhan ngomong apa? Jangan khawatir, aku sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan. Nah permasalahannya, kadang-kadang kita potong ayatnya. Ya kan? Markus 14 ayat 8, Matius 6 ayat 34. Coba buka Matius 6 ayat 34. Nah kadang-kadang kita itu potong ayatnya. Matius 6 ayat 33 sampai 34. 34, nah ini. Di atas dulu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Orang lihat kata jangan khawatir. Dipikirnya itu kuncinya. Bukan itu kuncinya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Anda dikuatkan tapi kamu gak punya kuncinya. Ayat ke-34 itu kuncinya kalau kamu gak mau khawatir. Ayat 34. Dia ngomong apa? Ayat 33, sorry 33. Ayat 33 dia ngomong begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang ngelihat ayat 34-nya jangan khawatir. Yes, tapi kuncinya apa? Ini loh kuncinya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kau balik, kau gak dapat apa-apa. Kalaupun kau dapat, misal kau dapat uang. Uang itu akan kau pakai untuk ngobatin sakitmu. Kerja, tipes, bayar duit lagi keluar. Sama aja. Makanya Alkitab ngomong, ini kuncinya. Saya selalu ngomong, kunci itu selalu kecil. Pintunya yang besar. Kalau kamu gak mau khawatir, ini loh kamu lakukan. Cari dahulu kerajaan Allah. Nah mungkin ngomong nih, apa maksudnya ini? Jangan, carilah dahulu kerajaan Allah. Mencari kebenaran Allah, itu bukan engkau artinya jadi pendeta. Atau jadi nyangkut pelayanan. Kayak Anjar gitu ya, kayak Yosua. Gitu. Bukan itu.
Tetapi yang dimaksud dengan mencari kebenaran adalah dalam setiap aspek yang engkau kerjakan ada nilai lebih di dalamnya, yaitu apa? Melakukan yang terbaik, tetapi juga melakukan juga untuk Tuhan. Kalau kamu makan, kalau kamu minum, Paulus ngomong lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kamu bekerja, cari dulu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan cari egois. Makanya kalau orang gak cari kemuliaan Tuhan, dia akan korupsi. Kalau orang gak cari kemuliaan Tuhan, dia egois. Ngapain dia? Nilep duit, gak jujur. Apalagi kolusi, nepotisme. Segala macam akan dilakukan. Saya kasih contoh. Kalau engkau diberi tambahan tugas di sekolah, misalkan ada acara, kemudian engkau disuruh jadi penari, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma sekedar datang lalu kau nari hanya karena kau disuruh, sama. Lakukan sungguh-sungguh. Taruh hatimu di situ. Jangan dengarkan itu orang yang ngomong, kamu harus kerjakan apa yang diingin hatimu, itu bohong itu. Yang harus kau lakukan adalah kau taruh hati di setiap apa yang kau dipercayakan Tuhan kepadamu. Taruh hati di situ, baru Tuhan akan berkati. Jangan milih-milih. Ada banyak di sana pengajaran yang ngomong, lakukan sesuai dengan kehendak hatimu. Pokoknya kamu kerja yang sesuai dengan hatimu saja. No. Kalau Tuhan percayakan kamu sebuah perkara kecil, taruh hatimu di situ. Supaya nanti kalau Tuhan lihat, wow, kamu taruh hatimu di situ, aku akan taruh tanggung jawab yang lebih besar. Saat Tuhan taruh tanggung jawab yang lebih besar, itu artinya besar juga berkatnya. Yang setuju katakan amin. Makanya belajar malam hari ini. Cari dahulu apa yang engkau lakukan. Kalau kau di tempat kerja jangan cukup datang absen, kerjakan sesuatu sesuai SOP, selesai lalu pulang. Itu namanya rata-rata adekku. Kalau kamu tahu, nggak mau tahu yang rata-rata seperti apa. Kalau kau masuk kerja, absen, lalu kemudian setelah absen kau kerjakan segala sesuatu sesuai dengan SOP, lalu kau pulang. Itu rata-rata, itu bagus. Tapi Tuhan mau lebih. Saya pengen semua engkau yang hadir di tempat ini, engkau menjadi solving problem man. Solving problem person. Engkau menjadi penyelesai masalah di tempat kerjamu. Ada sesuatu yang salah engkau bisa selesaikan. Ada sesuatu yang gak benar engkau bisa selesaikan. Saya mau kasih tahu, kalau engkau lakukan itu duit nyari engkau. Itu jabatan nyari engkau. Buat saya, kalau misalkan kayak ini nih, lampu ini agak kurang beres setelah kita mati lampu, buat saya kepikiran 2 hari. Kenapa? Wow, kenapa ini lampu seperti ini? Karena saya pengen kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Itu saya bisa kepikiran 2 hari. Saya akan telepon habis ini si Gatot yang ininya. Kenapa lampu ini bisa seperti ini? Dan kenapa itu belum nyala 2? Saya kepikiran. Karena setiap kali saya pelayanan, setiap kali kalian datang ke tempat ini, saya mau selalu berikan yang terbaik. Supaya kalian diberkati pulang. Diberkati dengan pujian penyembahan. Diberkati dengan firman Tuhan. Sehingga pada saat engkau keluar, pas masuk, engkau mungkin letih lesu. Tapi pas keluar, engkau kuat lagi. Engkau tahu komunitas ini ada buat engkau. Itu yang saya mau lakukan. Saya mau selalu beri nilai lebih. Lakukan itu. Itu cari kebenaran. Kalau engkau bisa melakukan itu, percayalah. Berkat Tuhan akan mengalir dan di dalamnya tidak akan ada tambah kesusahan. Kalau engkau merasa khawatir, saya malah menduga sebenarnya yang engkau cari bukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saat engkau khawatir dan menciptakan ketakutan, maka sebenarnya di situ sedang ada tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginanmu. Saya mau kasih tahu begini, seringkali rasa khawatir kita yang dibarengi dengan rasa takut itu timbul karena sebenarnya banyak keinginan kita itu bukan dari Tuhan, itu keinginan diri kita sendiri. Seringkali rasa khawatir kita ya ditunggangi oleh keinginan-keinginan. Saya mau kasih contoh gini. Kalau kau beli barang, mengingini barang branded. Saya tanya sekarang. Kalau kau mengingini barang branded, sebenarnya apa yang kau inginkan? Engkau ingin pengakuan. Engkau pengen diakui. Padahal cukup pakai Xiaomi, gak perlu pakai iPhone. Engkau ingin pengakuan karena kalau gak pakai iPhone, kamu takut gak diakui di tempatmu. Gak masuk dalam geng itu, gak masuk dalam circle itu. Engkau punya ketakutan di sana. Hello?
Orang yang ingin dipandang sebenarnya sedang mengingini rasa pengakuan dari orang lain. Ada juga orang yang selalu malu-malu kadang-kadang. Nah kalau orang yang malu-malu itu saya mau kasih tahu, saat engkau sedang malu-malu, sebenarnya engkau takut kehilangan citramu yang baik di depan orang. Padahal sebenarnya lu gak malu-maluin gitu loh. Lu bagus, cuman karena lu malu-malu, jadinya malah takut kehilangan citra. Itu juga takut, itu juga khawatir. Makanya kalau engkau dikasih pelayanan apapun, gas. Mau siapapun yang datang, gas. Gitu. Halo? Dikasih pelayanan apapun, gas. Saya senang sekali tadi sama Yeskiel ya. Semangat sekali. Enggak, pokoknya jam ini aja, jam 7 aja mulainya. Keren. Serius, ini keren. Keren banget. Kalau kalian punya kerinduan sampai seperti itu. Ada banyak keinginan yang datangnya dari dunia ini. Keinginan ini menghimpit dia, kata firman Tuhan tadi. Keinginan akan pengetahuan. Di bumi setnya apa? Kekhawatiran. Yang kedua, Matius 18 ayat 7. Tuhan sudah ngomong, penyesatan pasti akan terjadi, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan itu, tetapi Tuhan ngomong, pasti akan terjadi. Kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan supaya gak gampang disesatkan? Nah, saya kasih ilustrasi begini. Kalau kita masih kecil, kita dikasih jam tangan sama orang dewasa. Dikasih jam tangan Rolex. Set. Ini jam tangan Rolex ya nak. Kita percaya aja betul. Tapi waktu kamu sudah dewasa, bertumbuh, sudah bisa buka internet, dikasih kamu jam tangan bilangnya Rolex. Kamu ngapain? Googling dulu, ini asli atau enggak, betul? Cari tahu dulu, riset. Ini benar atau enggak? Artinya apa? Kalau engkau enggak mau disesatkan, belajar. Sama-sama ngomong, belajar. Efesus 5 ayat 17, buka sama-sama. Efesus 5 ayat 17. Belajar. Engkau perlu tergabung dalam komsel. Engkau perlu komunitas di mana ada pengajaran tentang Tuhan yang benar. Efesus 5 ayat 17 ngomong begini. Sebab itu janganlah kamu yang keras. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Kalau kamu bodoh ngapain? Belajar. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ngapain itu artinya? Belajar. Belajar firman Tuhan supaya kau gak gampang disesatkan. Bergabung dalam pengajaran yang benar. Nih, saya mau kasih tahu gambaran iblis tentang singa tadi begini. Tahukah engkau saat singa memangsa, yang dilakukan itu apa? Dia tunggu, kalau dia memangsa rusa, dia tunggu rusa itu ada di bagian paling belakang. Dia ketinggalan, lalu kemudian dia akan serang. Saat engkau terlepas dari gerejamu, saat engkau terlepas dari komunitasmu, saat engkau tidak pernah lagi baca firman, itu engkau sudah ketinggalan. Dan itu yang paling sering dimangsa oleh iblis. Makanya sore hari, malam hari ini, ayo. Engkau yang mulai memisahkan diri dari gereja Tuhan, dari komsel, dari komunitas, kembali lagi. Kalian tahu nggak? Gambaran tentang singa yang cari mangsa itu bukan singa jantan. Itu singa betina. Bukan singa jantan. Oh iya, yang kalian belajar tentang singa itu, yang nyari mangsa itu, singa betina. Kalau kita ngomong betina, kita bicara tentang keindahan. Loh, iya. Saya mau kasih begini. Seringkali juga cobaan itu bukan hal-hal yang buat kamu susah. Kadang rezeki pun, yang kamu lihat rezeki itu sebenarnya bisa buat kamu jatuh.
Yang pacaran coba. Ini pasti ngomong pacaran, kena lagi saya sama kayak Esra ini. Aduh. Engkau yang pacaran. Ingat, saya nggak larang kau cari jodoh di tempat ini. Saya mendorong kau cari jodoh di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Tapi gini loh. Gini, perhatikan ya. Saya tahu kau jomblo banget, ya. Saya tahu kamu jomblo banget. Jadi Anjas ini pernah nanya sama saya, Kak, boleh cari jodoh nggak di sini? Carilah kalau kau dapat. Cari itu. Tapi saya mau katakan begini. Kalau engkau pacaran, coba tilik hidupmu kembali. Sama saya tanya sama pacarmu, setelah saya pacaran sama kamu ada nggak kebiasaanmu yang berubah? Kalau ada, kebiasaan baik itu berubah, bertobat cepat-cepat. Ngerti maksud saya? Kau tanya sama pacarmu, semenjak saya pacaran sama kamu, ya, kira-kira ada nggak sesuatu yang berubah dari kebiasaan saya yang baik? Misalkan iya, ngaku aja, iya saya jadi jarang-jarang doa. Doa pagi kelewatan, kenapa? Malamnya kita cecetan sampai jam 3 pagi. Yang ketawa pengalaman. Iya, saya sudah jarang gak pagi. Itu juga doa di jam 4 di pastori, saya sudah sering kelewatan. Yang kau paling besar suaramu Ripal. Ripal ini, kalau engkau terpisahkan, jangan sampai engkau terpisahkan gitu loh. Ada banyak, coba tilik lagi cara pacaranmu. Kalau itu mengurangi kebiasaan baikmu, review lagi. Cepat-cepat bertobat. Sebelum Tuhan kasih putus. Kalau Tuhan kasih putus itu artinya jangan kau salahkan Tuhan. Kau salahkan karena caramu salah. Atau mungkin dia bukan jodohmu. Iya kan? Bertobat sekarang. Makanya jangan sampai kegiatan tuh yang Tuhan sudah kasih engkau bucin banget gitu kan. Terus Tuhan lihat, oke, waduh, dikasih malah kayak gini. Udahlah, tarik lagi. Ya, coba perhatikan hidupmu, tilik hidupmu. Ingat, singanya singa beti, bicara tentang yang enak-enak ini. Bicara tentang keindahan ini. Kembali lagi, supaya kamu gak bodoh, apa yang harus dilakukan? Belajar. Belajar firman Tuhan. Makanya ada lagunya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Makanya tadi menarik. Siapa? Rini. Mana Rini? Angkat tangan. Dia tadi duduk-duduk kami di sini ya, di tangga. Terus dia ngomong gini, Kak, saya mau tanya, apa itu? Bagaimana sih cara mendengarkan suara Tuhan? Itu. Ini kebetulan ada materinya di sini Rini. Jadi saya jawab juga tadi. Kan begitu. Bagaimana itu? Kan ada orang bilang suara Tuhan berkata. Terus kemudian suatu saat ada seorang pendoa terus ngomong sama saya gini. Kak Esra, pesan Tuhan kepadamu. Wah, misalkan begitu ya. Saya akan stop dulu. Stop dulu. Kamu baca Alkitab berapa kali? Sudah habis. Sampai sekarang masih bacakah? Kalau dia jawab enggak, saya tengking dalam nama Tuhan Yesus, keluar kau. Kenapa? Karena dia bohong. Orang yang peka sama suara Tuhan itu orang yang terbiasa baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu suara Tuhan semua. Gimana kau bilang kamu peka sama suara Tuhan, Alkitabmu enggak kamu baca? Halo? Ngaku dari Tuhan, cek dulu baca Alkitab enggak? Nah, si Rini ada ceritanya. Saya cerita ya di sini ya. Rini, enggak Rini. Bukan, si Rini ini yang cerita. Jadi gini dia cerita, saya cerita sedikit. Sedikit aja. Sudah mau habis terangannya. Dia cerita gini, Kak, saya kan waktu itu mendaftar ke suatu perguruan tinggi universitas. Ternyata saya enggak lolos, Kak. Tapi sebelum itu, saya didatengin dalam mimpi seperti melihat Tuhan Yesus. Nah, dia enggak ngerti arti mimpi itu. Dia enggak ngerti. Apa artinya itu mimpi itu, Kak? Saya kasih tahu. Kalau engkau sering baca Alkitab, tiap kali engkau didatangi Yesus, berarti Tuhan Yesus mau kuatkan kamu, betul? Kalau Tuhan Yesus mau kuatkan kamu, kamu harus kuat-kuat, berarti ada badai yang mau melanda. Dan dia pastikan dia menyertai kamu. Jadi yang sering-sering didatangin sama Tuhan Yesus dalam mimpi,
Berarti banyak badai. Artinya Tuhan Yesus mau kuatkan. Dan dia baru oh iya betul ya. Kalau engkau sering baca Alkitab, kau kan familiar dengan suara Tuhan. Kau bisa bedakan yang mana suara Tuhan, yang mana bukan. Makanya tolak ukurnya saya emang gak jauh-jauh. Baca Alkitab enggak? Ada seorang hamba Tuhan namanya Yusak Cipto. Dia sudah baca Alkitab itu sampai 100 kali. Dan dia bisa dengar suara Tuhan audible. Audible itu kayak ngomong kayak gini nih. Tahu kenapa kayak gitu? 100 kali habis baca Alkitab. Gak usah jauh-jauh. Makanya kalau engkau coba tanya sama dirimu. Masih bacakah? Hello? Kalau yang di pastori ya wajib. Gak wajib kan kita sindir-sindir. Besok pagi datang semua ya bangun. Semua itu walau pagi. Gitu. Kalau kau makanya tinggal di pastori. Gitu ya. Nambah lagi nanti. Gitu. Loh. Semakin engkau sering baca Alkitab, maka engkau akan semakin familiar dan mengenali gaya bahasa, gaya Tuhan bicara. Maka nanti pada saat Roh Kudus bicara, kamu akan tahu ini Roh Kudus, ini bukan, ini setan, ini tipu muslihat iblis. Nah masalahnya di titik yang bacanya ini, pada nggak mau baca. Coba colek kanan kirimu bilang, weh baca kok. Baca biar pintar begitu. Gitu. Baca biar pintar. Saya nggak suruh kalian jadi pendeta. Terus ada tadi si Rina. Tapi Kak kalau dapat itu keturunan pusing. Iya saya juga pusing sama. Tapi saya baca juga. Baca saja. It's no problem. Baca aja. Saya tahu kok. Keturunan ini dari keturunan ini saya juga pusing. Ini saya keturunan keberapa kan begitu. Saya sudah akan tahu pasti ya Roh Kudus ngomong kamu bukan keturunan kesekian. Masih jauh. Gitu. Maka malam hari ini engkau yang sudah belajar modus-modus iblis, penyesatan, kekhawatiran. Engkau harus banyak belajar firman Tuhan. Engkau harus banyak belajar bagaimana mengenali suara Tuhan. Saya kasih ilustrasi. Saya sudah menikah sama Mia Dev 9 tahun. Saya tahu kalau dia batuk modelnya kayak apa. Dia turun dari mobil, jebret, langkah kakinya pun. Ini saya tahu ini bini gua nih. Iya, kan gitu. Kenapa? Udah hidup bareng sama-sama. Lah kalau misalkan kalian gak pernah hidup bareng Alkitab, baca itu Alkitab, terus mau kenali suara Tuhan bagaimana caranya? Sih ya. Jadi suatu saat kalau ada hamba Tuhan, tumpang tangan kalian terus bernubuat, kamu tanya dulu gak apa-apa, Bapak baca Alkitab gak? Serius. Karena takutnya nubuatannya itu lu buat-buat. Kalian bisa disesatkan dengan hal rohani. Tanya aja dulu, Bapak baca Alkitab gak? Kalau enggak, hati-hati. Kalau bilang ya saya baca, oke lanjut, kan gitu. Setelah lanjut, jangan juga percaya langsung. Kalian kan baca nih, filter dulu dengan firman Tuhan, benar gak sih? Setelah keluar dari tempat ini, engkau akan mendapatkan jodohmu. Dia pakai baju putih, celana krem. Yang pakai baju putih, celana krem? Ada? Nggak ada? Oh. Atau misalkan, setelah keluar dari sini kau akan ketemu di depan toilet. Dia memakai baju hitam-hitam. Padahal sudah dipesenin, saya mau itu ya. Gitu ya. Anjar, misalkan ini Anjar, pesan Tuhan buat kamu. Jodohmu itu pakai baju krem, celana hitam. Weh jangan lihat-lihat. Anjas maksudnya Anjas ya, Anjas. Itu. Tapi baca firman. Jangan langsung percaya. Saya mau anak-anak muda sekarang di tempat ini, kita Goal City itu harus kritis. Sama-sama ngomong kritis. Biarpun saya khotbah di sini, ayo, saya suka diskusi. Setelah dari sini, Kak saya nggak setuju, kita diskusi. Ayo, kita diskusi baik-baik. Bagaimana? Ada yang tanya, loh jangan salah, ada juga yang WhatsApp saya, Kak ini kan kita nggak boleh nih khotbah minggu lalu pasang status di media sosial. Jadi bagaimana? Saya kan butuh ini loh. Saya jelaskan. Gitu loh. Dan saya pengen setiap engkau yang hadir malam hari ini, hidupmu bagi Tuhan terus naik bukan tambah turun. Terus dikuatkan untuk kemuliaan nama Tuhan, beri tepuk tangan. Saya jemput para pelayan Tuhan bangkit berdiri. Kita siapkan anak-anak adik-adikku sekalian, kita bangkit berdiri. Penuhi hatiku dengan hadirmu, dengan hadirmu, katakan ku rindu
Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat, yes, dalam hati-Mu, dalam hati-Mu, yes, haleluya. Ku rindu mandang, sampaikan kerinduanmu pada Tuhan. Wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan ku memandang, ku mengangkat tanganku, yes, haleluya, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan, di hatiku dengan yes, jadikan ini kerinduan hatimu saat engkau datang di tempat ini. Ku rindu memandang, Yes, amin. wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam Amin. kekudusan. Minta Tuhan bawa lebih dekat engkau dengannya. Bawaku dekat, Amin. Haleluya, haleluya. dalam hati-Mu. Yes, haleluya, haleluya. Ku rindu memandang suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sama-sama katakan, ku rasakan. Ku rasakan Oh, kasih-Mu haleluya. dan indahnya kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Yes, diam di hadirat-Mu, ku memandang. Katakan, ku mengangkat tangan. Haleluya. Dan ku Yes, bersyukur menyembah-Mu. penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Perhatikan, engkau yang hadir malam hari ini, Tuhan tahu engkau rindu sama Tuhan. Tuhan tahu persis engkau bersedia menunggu 2 jam untuk menyembah, memuji nama Tuhan. Itu sebuah kerinduan yang luar biasa. Dan Tuhan akan memberi kelegaan, akan memberikan engkau yang haus. Engkau tidak akan dahaga lagi. Tuhan akan balas semua kerinduanmu dengan kehadirannya di tempat ini. Mari engkau lebih dalam lagi menyembah Tuhan di tempat ini. Ku rasakan, yes, biar anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian menyanyikan lagu ini. Amin, haleluya. Amin. 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 Diam di sungguh-sungguh ku mengangkat
jamah. Amin. Amin. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu. Haleluya. Yesus. Rasakan kehadiran Tuhan. Kerinduanmu akan dijawab malam hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerinduanmu akan dijawab Tuhan malam hari ini. Engkau yang rindu akan Tuhan, yes. Sembah dia, sembah. Sembah dia, sembah. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau yang haus, engkau yang rindu. Amin. Haleluya. Ya Allah, masyaallah. Mari engkau tenang di hadapan Tuhan. Arahkan hati pikiranmu akan kehadiran Tuhan. Rasakan Tuhan mau menjamah hatimu. Rasakan Tuhan mau menjawab semua kehausanmu. Haleluya. Hanya dekat pada Tuhan engkau dapat merasa tenang. Sebab daripada Tuhanlah keselamatan. Sebab daripada Tuhanlah kedamaian. Mari kau tetap dalam sikap menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan akan menjawab semua kehausanmu. Tuhan akan menjawab apa yang menjadi isi hatimu. Mendekat kepadanya. Kuasa dari tempat maha tinggi, yes. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
Katakan ku kan tenang. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi. Katakan ku kan tenang. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, beri sorak-sorai kemuliaan yang meriah atas Tuhan yang menjawab doa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari taruh tanganmu di dada. Tuhan, kami rindu Tuhan, kerinduan kami tunjukkan melalui penantian kami selama 2 jam. Dan kami yakin malam hari ini Engkau menjawab segala kerinduan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap doa, setiap keinginan, setiap kehausan kami, Engkau menjawabnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Roh Kudus, Engkau melihat setiap hati. Engkau tilik setiap hati yang menaruh tangan di dada. Berbicara dalam hidup mereka. Dorong mereka Tuhan. Dorong mereka Roh Kudus untuk terus membaca firman Tuhan. Biar mereka tidak menjadi bodoh. Biar mereka menjadi pintar di dalam Tuhan. Biar mereka semakin menuju kemenangan. Amin. Terima kasih Bapa buat lawatan dan kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Yes, beri tepuk tangan. Silakan duduk. Haleluya, luar biasa. Kini tiba saatnya kita masuk dalam, tiba saatnya untuk persembahan. Namun sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Bapa. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur buat segala rahmat yang Kau berikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu itu tidak berlalu dalam kehidupan kami saja Tuhan, namun kami dapat aplikasikan di sepanjang kehidupan kami. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan Yesus. Kiranya itu semua tidak menjadi kekurangan, namun dapat menjadi berlipat kali ganda. Bapa, berkati yang masih ada pada kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari sama-sama yang siap memberi kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati.
musisi. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungan. Lebih lagi katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku. Lebih lagi teman-teman, mari angkat tanganmu, katakan amin. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya yang layak ku agungan. Hanya Kau, hanya Kau yang layak ku agungan. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu yang nyata dan kami rasakan di setiap pribadi kami masing-masing di tempat ini. Kami percaya kehadiran-Mu memulihkan kami, memulihkan hati kami, dan membuat kami percaya bahwa penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sungguh nyata. Hamba-Mu terus berdoa buat adik-adik kami Tuhan yang mungkin saat ini dalam kuliah. Engkau tolong Tuhan yang mungkin saat ini mau ujian, atau yang mungkin saat ini menyusun skripsi, ataupun seminar proposal, ataupun seminar hasil. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, tolong berikan hikmat, akal marifat surgawi. Hamba-Mu juga terus berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang bekerja. Tuhan tolong dalam pekerjaan mereka, jadikan mereka orang yang di atas rata-rata. Jadikan mereka orang yang betul-betul menjadi orang yang solving problem. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar mereka menjadi terang dalam kegelapan di tempat mereka bekerja. Dan mereka dapat membawa jiwa-jiwa lebih banyak ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat ibadah kami. Dan kami tahu Tuhan, di dalam ibadah ini ada penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami. Keluar masuk pintu rumah ini Tuhan, keluar masuk pintu rumah ruangan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lindungi, tutup bungkus kami, tibakan kami di rumah dengan selamat. Biar hanya Tuhan saja yang menyertai kami. Segala macam mara bahaya apapun yang menimpa kami, kami patahkan usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau angkat tangan-Mu, kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai kita dari saat ini, sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa join Goal CC.
Joget, joget. Lipat. Ayo kita joget. The King of tertawa. Kebangsaan. Sudah tadi, Kak. berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Berikan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi ajaiban terjadi.
membakar setiap kami. Dengan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh, ajaiban terjadi. Berdoa.